licin sekali rasanya. Ini dengan remung-remung hujan. Walah, apalagi pas posisi yang nggak ada cor-corannya, ada di tanah merah kayak gini nih proses saya. Cuman ngepot-ngepot aja guys, hutannya tambah kemronyo, seger. Ya itulah prosesnya untuk mencari sebuah lahan batu seperti ini guys. Rasanya guys, ini hujan di tengah, ya kayak gini lah. Mau dikatakan hutan, tetap ada ini. Ini tadi hujan, setelah itu terang lagi, di sana kemungkinan hujan lagi. Konten kali ini adalah konten perjalanan di mana saya ini mencoba untuk memapek. Ini kan niatnya mau ke Sungai Keramat yang kecil itu, tapi saya niatnya mau dari bawah. Nah, karena sungai itu muter-muter, jadi saya mencoba jalan baru guys. Ini ceritanya ini mencari jalan pintas, tapi kenyataannya ini saya udah berjalan hampir sejam, ternyata tadi saya salah jalan, ngusek-ngusek. Dan ketambahan lagi hujan, tahu sendiri tanah merah kalau baru kena hujan. Ini tadi terang beneran terus kena hujan, itu licin sama sekali. Saya jatuh tadi, guling-guling. Iya, tapi alhamdulillah hanya kepleset ya, nggak apa-apa. Nah ini guys, dalam perjalanan aja saya nemu jasper kayak gini. Ini sebuah jasper, batu jasper, lorek itu ngeri sekali. Oke monggo. Nah itu motor matic kalau turun-turun kayak gini ngeri sekali. Wah ini sungai kecil, tapi ternyata sungai ini bukan sungai yang urutnya yang kemarin guys. Iya, karena kemarin itu di balik gunung di baliknya lagi, mantap sekali. Oke, kita nikmati saja perjalanan ini. Kondisi sekarang sedang mendung dan hujan. Di sana hujan, di sana hujan, di sini terang. Tapi rasanya kemeronyos ademnya kayak hujan. Woyo, bagi anda yang nonton channel ini tapi belum subscribe lah guys, biar menjadi teman saya dalam berpetualang menghadapi ganasnya alam liar. Woyo. Dan bagi anda yang nonton channel ini tapi belum madang, segeralah madang, karena paling enak itu hujan gemerjes itu di rumah sambil nonton sambil madang guys. Naik madang semaput. Oke kita lanjut. Itu ada batu-batu. Sebenarnya dari tadi saya lihat batu-batu hijau, ada batu kayak jasper warna-warni, tapi posisi lagi gerimis. Nah ini posisinya, ini saya harus hati-hati juga ya, dan mohon maaf bila dalam perjalanannya kameranya goyang-goyang walaupun menggunakan GoPro. Ini tak goyang-goyang ini ya, nggak terlalu bergoyang banget, cuman dalam perjalanan nanti saya akan handle tangan ini, tangan kiri sambil handle kamera. Iya, itulah kelebihannya kamera GoPro. Oke, ini saya tempelin ini di sini. Nah kamera nanti di sini kayak gini, tongol-tongol, saya sambil handle tangan kiri dan rem. Itu susahnya minta ampun, walaupun ada yang namanya head strap apa di dada ini, tapi saya kurang puas sambil membawa acara ya. Jadi kalau membawa acara ini dinaikkan ke atas, ini di sini terus dinaikkan. Nah seperti ini dinaikkan ke atas biar cangkeme ngomong itu masuk ya, biar lambe ngomong itu suaranya masuk. Oke, kita taklukkan alam ini, taklukkan jalan ini. Bila anda guling-guling, jadi anda semua tahu bahwa saya itu bekerja. Bukan pelanga-pelongo ya. Mantap jos. Aku nggak tahu ini tembusnya kemana, tapi udah tanya-tanya tadi ke orang di sekitar itu, katanya tembusnya ada jalan yang sampai ke jalan besar. Karena kalau ini dilanjutkan ke Sungai Keramat yang kecil itu, ujung-ujungnya ini zong guys, jalannya udah nggak bisa diakses. Oke kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ban belakang ngopet-ngopet, ngepot-ngepot. Ini masih untung ya, masih untung. Nih lucu sekali. Nah ini kalau di GoPro itu nggak terlalu begitu mapit, tapi yang saya rasakan ini walah
secara umum guys. Ini pemandangannya. Oyo. Jadi Anda jangan kaget ya, di Jawa sebagian besar 90% udah dicor, walaupun ini akses terpencil. Ternyata hutan keramat itu saya dibaliknya kemarin, ini dibaliknya sini, di sananya lagi. Ini yang saya tunjuk dari kemarin. Wow, ini yang pinesan yang nggak bisa diakses ketika hujan karena rumputnya tinggi-tinggi. Ini dibaliknya sana lagi. Saya salah jalan guys. Kayak seperti kemarin yang waktu itu ngambilin kedelai, itu pohon kedelai ya seperti itu. Nah itu jalan baru juga. Nah, jadi kalau jalan kakinya itu jauh guys, dan kalau hujan sulit diakses. Yang paling rasional ya jalan kaki itu, cuman kalau hujan itu saya nyari jalan puternya atau gimana, kalau jalan banyak sekali. Olah susah ini. Waduh. Coba Anda bayangkan sendirian di tengah hutan kayak gini, terus hujan rintik-rintik, ada bakul mie ayam guys. Boleh masuk akal nggak? Itu bayangan saya. Kencot masalahnya guys. Orang ngerti ngerti bah. Nah ini jalannya agak susah, kita papankan kamera dulu. Jatuh. Ini masih belum ada titik terang, ternyata hujan lagi, saya harus memakai mantel lagi, dan kamera alhamdulillah kameranya tahan hujan ya. Woyo. Masih seperti omongan yang kemarin, saya berharap itu ada bakul mie ayam di sini. Bakul mie ayam. Walalah. Kita ngemi lah hujan-hujan kayak gini makan mie ayam. Wih, seger, mantap jos. Ini nang alas guys. Aduh. Tulungi kela. Dewekan. Ini tak pakai nggak ya mantelnya ya? Enggak lah. Saya lihat di sana itu terang. Yang gelap gulita di sana, wah gelap gulita. Barusan itu gunungnya kelihatan, sekarang udah nggak kelihatan. Oke, kita lanjut. Ayo guys, my trip, my serak-serakan, woyo. Tarik sis semongko, ser. Coba. Itu guys, keplarak maning. Ini sejatinya ini kamera. Kalau pakai kamera HP, Anda lihat itu, setelah lihat itu pasti ngombe bodrek atau obat pusing. Karena kalau kamera HP sestabil apapun itu nggak bakal stabil ini guys. Inilah kelebihannya. Tapi kalau ini sebenarnya saya dari tadi itu keplarak-plarak, cuman di sini ini nggak kelihatan keplarak, kecuali hampir jatuh sampai miring, itu gambarnya baru miring. Nih miring nih. Ini tanah licin sekali, tanah merah. Nah ini keplarak lagi. Ya itu guys. Perjuangan dan doa. Jeng. Ini sampai Malang melintang ya. Ya ini jatuh ini. Nah ini motor jatuh ini. Kalau saya nggak tangkas itu udah guling-guling dari tadi. Oke lanjut.
ini saya tarik sambil mandu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Anda yang nonton ini tapi belum madang, saya ingatkan lagi, ini hujan kondisinya, Anda untuk madang guys. Kalau madang semaput. Hati-hati. Aduh, tangan satu. Hampir saja melarak lagi. Ini kita tangan dua di sini. Ini tanah merah. Yo, ini udah mulai ada pemukiman penduduk, jadi saya berharap udah dekat dengan jalan besar, karena kalau diterus-terusin saya jalan kayak gini udah tangisan guys. Ini hujan lagi, saya pakai mantel dulu. Oke, lanjut. Alhamdulillah, ini ada jalan sor-soran bagus, berarti udah dekat jalan besar. Iya, hujan, mantel nggak jadi saya pakai boyo-boyo karena dari tadi hujan terang, itu nggak jelas, ndelap-ndelap kayak umbel. Inilah perjalanan seorang pembolang sejati, dimana hari-harinya kerjanya hanya untuk membolang dan menghibur Anda pastinya, karena untuk bolang saja itu sudah rumit, apalagi dengan membawa acara. Nah, nanti ada tips dan saran ketika Anda menggunakan motor. Yang jelas saran ini bukan untuk orang-orang gunung yang biasa mengalami medan seperti ini ya. Saran ini diperuntukkan untuk Anda orang yang jarang di pegunungan. Bagaimana menuruni turunan yang sangat terjal ketika terjadi hujan. Nah, itu ada tipsnya. Nanti saya ini udah mulai guling-guling lagi. Oke, kita matikan dulu karena guling-guling. Iya, setengah jam kemudian setelah dari tadi guling-guling, akhirnya hujannya konsisten guys di sini. Jadi saya memakai mantel dan saya menemukan jalan yang sudah mulai banyak yang dicor, nggak seperti tadi walaupun dicor tapi udah kayak lama banget ya. Malah ini aspal ini. Nah ini guys, ini saya akan kasih tips ya. Ini sih nggak seberapa, ini lebar. Nah itu turunan, itu setinggi 3 kali pohon kelapa, cuman ini lebar. Ini saya mau kasih tips ketika jalan cor itu habis kena hujan, itu kan licin, apalagi habis lama kemarau. Kalau ini udah hujan agak lama. Nah, ketika Anda tidak terbiasa untuk menuruni atau menuruni suatu jalan yang terjal, jalan aspal itu perit ya guys. Jalan cor bercampur tanah merah, apalagi tanah merah aja itu lebih mengerikan lagi. Tadi saya sempat jatuh di tanah merah, jadi turun dari setapak terus jatuh glubrek seperti itu, karena jatuhnya itu nggak pakai sliding lama, langsung sep gitu aja jatuh. Nah, gimana cara mengatasinya jalan-jalan yang terjal sekali? Kalau kayak gini masih landai itu di bawah itu agak mengerikan ya. Tapi aslinya ini udah temurun sekali, cuman di kamera nggak begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya gini guys. Ini matic ya, matic ataupun gigian sama aja. Yang penting ini satu, ketika menuruni suatu turunan, ini sebuah ilmu ya, pengalaman dari saya, ilmu titen, dan setiap orang gunung pasti paham, orang-orang yang rumahnya di bukit tinggi, di bukit ketinggian. Ketika menurunin, jangan sampai Anda memegang rem itu penuh. Nah, nomor satu, kanan kiri, ini karena matic, rem belakang itu harus seimbang tapi jangan ditekan penuh. Kalau ditekan penuh, roda itu akan mengunci dan pasti akan sliding, dan slidingnya itu Anda tidak bisa gimana ya, tidak bisa mengimbanginya lagi karena udah slap itu langsung jatuh gelubrek. Nah, satu ya, ini ditekan penuh, jangan penuh, mohon maaf, ditekan, yang penting jangan terlalu banter, tapi jangan sampai berhenti rodanya. Kalau berhenti itu langsung slap jatuh.
kecuali yang untuk tinggi-tinggi ini ya apa, apalagi untuk yang tinggi-tinggi ya, turunannya yang lebih tinggi lah, itu di bawah tinggi banget. Nah kedua, posisikan duduk Anda itu di posisi yang terendah dengan tanah. Nah karena yang namanya bangku ini makin ke belakang, otomatis Anda itu makin tinggi ya. Karena ini untuk keseimbangan, Anda itu cari posisi yang paling rendah, entah di depan sendiri atau pas di tengah. Yang jelas pijakan kaki ketika ada terpelesetnya itu Anda itu memijak dengan sempurna, itu loh maksudnya kayak gini. Nah ini ketika berdiri dengan sempurna tanpa kita jinjit. Nah ketika ada sliding sedikit, kaki kita itu bisa standar, tidak terlalu tinggi, sehingga itu akan menambah kestabilan Anda. Nah seperti itu. Dan ketiga, nyali harus punya guys, karena ketika Anda sebelum menurunin, kalau belum pernah, ini buat yang belum pernah ya, kalau udah pengalaman sih nggak usah dikasih tahu. Nyali itu nomor 1. Iya, jadi ketika Anda tahu teorinya tapi nggak punya nyali, mendingan jangan diturunin, minta tolong orang aja yang biasa. Karena apa? Ketika Anda tidak punya nyali, itu mental Anda otomatis sudah down, jadi Anda itu tidak bisa menghandle klimaksnya nanti pas lagi selisit, karena ketika turun pasti geser-geser dikit-dikit. Nah itulah fungsinya ke-1 dan ke-2. Tapi yang ketiga itu adalah kontrol, yaitu nyali Anda nomor 1. Ketika Anda sudah terlalu takut, lebih baik mundur, jangan dipaksakan, karena rasa takut itu adalah awal dari kegagalan Anda. Oke, kita lanjut. Ini saya akan coba, tapi jalan ini terlalu luas ya, jadi ini masih enak lah ya. Oke, nih. Sempat sliding tadi, tapi posisikan kaki kita senyaman mungkin dengan tanah, jadi jangan sampai terlalu tinggi. Iya, kalau yang seperti ini sih gampang, ini nggak ada licin-licinnya, enak, langsung saya angkat tangan 1 ini. Nah kalau yang turunan-turunan kering kayak gini gampang. Nih itu lihat, itu ini turunnya terjal sekali, di bawah ada mobil ya. Saya juga harus antisipasi posisinya, takut slidingnya itu kena mobil, kanannya jurang guys. Ini akan saya matikan karena mobil itu juga kayaknya untuk basah kayak gini nggak kuat ngangkat, atau saya rekam. Kalau rekam saya resikonya ini nggak stabil untuk pegang rem ini, karena sambil megang kayak gini. Nah sambil megang ini saya akan kondisikan. Bismillah. Ora giline Pak, gili gedene siato. Oh nggih, kuat nanjak Pak. Oh ya mendingan kolah mengendari. Wedeni ndur belinyu banget. Nggih. Monggo Pak, hati. Nah iya, katanya udah nggak jauh lagi dari Monteo. Lihat, ini tinggi banget loh, itu sampai ke situ aja. Isinya ada satu glugu atau satu pohon. Tadi bapaknya bilang rimnya blong dia, jadi nggak berani nanjak. Dan untuk nanjaknya juga licin sekali guys. Tadi saya juga hati-hati banget,
Bismillahirrahmanirrahim. Memang ya seperti ini jalur-jalur di pegunungan. Jadi orang yang biasa di jalur pegunungan, di jalur kota itu alah kecil guys. Ya, oke kita lanjut lagi. Nah ini turun yang saya maksud kayak gini. Nah itu bawah licin sekali. Ini licin sekali ini. Kalau saya neken rem itu dengan full pasti jatuh langsung. Jadi kaki saya ini gerajam ya. Sambil ngontrol. Kalau ada pergeseran kanan ini seret. Alhamdulillah akhirnya sampai di perkampungan, dimana ini merupakan titik terang jalan untuk menuju jalan besar. Woyo mantap jos. Ini saya udah pakai tangan satu kalau cuma turunan kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya saya sampai di jembatan, dan sungai ini saya sepertinya kenal. Oh iya ya guys, sungai ini atasnya biasa saya bolangin dan bawahnya biasa saya bolangin, tapi saya di sini belum pernah bolang sama sekali. Oke, mantap sekali. Di sini cuaca cerah seperti hati saya yang telah tercerahkan karena nemu jalan yang benar. Mantap sekali. Seperti itulah kira-kira perjuangan seorang pembolang ketika hujan. Itu tadi itu tersesat ya. Kalau udah nggak tersesat sih udah hafal. Saya akan turun ke sungai ini dan menjadi konten yang kedua, karena di tujuan saya yang tadinya itu akan menjadi konten itu akan tertunda, yaitu di sungai Ujung Keramat. Seperti itu. Bersama channel saya Master Golden. Semoga ada yang Anda petik dari video saya, ada yang Anda dapatkan dari video-video saya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo.